Rumah tangga adalah arena ujian yang niscaya dihadapi oleh suami dan istri. Ujian bisa berupa kesulitan ekonomi, perselisihan, atau tantangan lain yang menguji kesabaran dan iman. Istri yang taat kepada suaminya dan ridho suaminya terhadapnya akan dijanjikan surganya. Cinta pasangan suami istri yang tulus dan didasari oleh niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi modal berharga untuk meraih surganya. Ketika pasangan suami istri saling mencintai dengan sepenuh hati dan tanpa noda, cinta mereka menjadi bentuk ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan dan kesejukan akan muncul ketika melihat orang yang kita cintai, keduanya larut dalam suasana keimanan. Karena mencintai bukan semata memenuhi segala yang diminta, namun berusaha membawanya agar bisa sampai ke surga. Pemirsa, siang hari ini, mari kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam tema Pasanganku, Ujian dan Jalan Surgaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jib Baitul Ham, Jalan Raya Gelam, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, ketika kita berbicara masalah jodoh, pasangan, kemudian juga keluarga, rasanya tidak akan ada habisnya. Di sana ada suka dan juga duka, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa dikatakan bahwa ibadah terpanjang, ibadah sepanjang masa adalah berkeluarga atau menikah. Nah pemirsa, bahasan yang menarik ini pemirsa akan kami angkat dalam judul yaitu Pasanganku, Ujian dan Jalan Surgaku. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Muhammad Nuruddin yang akan membahas tema yang menarik ini. Nah langsung saja pemirsa, kita akan simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala syukur Riza Muhammad panjatkan kepada Allah. Di siang yang berbahagia ini saya dipertemukan berjumpa dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Semoga ridhonya Allah hadir dalam kehidupan Anda. Semoga rumah tangganya bahagia. Semoga suaminya setia. Dan semoga uang belanjanya ditambah. Amin ya Rabbal. Ada sebuah rizki yang ini adalah nikmat terbesar dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah hadirkan untuk hidup kita. Rezeki itu harus disyukuri dan rezeki itu bernama pasangan. Apa Bu? Pasangan. Bersyukurlah suami yang telah diberikan jodoh istri dalam hidupnya. Bersyukurlah istri yang telah dihadirkan suami dalam hidupnya. Sebab pasanganmu adalah anugerah terindah yang rezekinya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ibu, pasanganku, ujian dan syurgaku. Dalam kehidupan rumah tangga yang harus kita sadari, pasangan Anda itu rezeki Pak. Rezeki ini yang nikmatnya luar biasa. Bapak boleh buka surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun.
Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah hadirkan, Allah berikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Ayat ini menggambarkan pasangan itu rezeki, Bu. Syukuri. Pasangan itu nikmat, syukuri. Dengan adanya pasangan dalam kehidupan kita, litaskunu ilaiha. Engkau akan merasakan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Cinta yang semakin kuat. Warahmah dan kasih sayang yang luar biasa. Fungsi dari menikah adalah tenang. Fungsi punya pasangan adalah bahagia. Itu kenapa menikah selalu identik dengan rumah tangga. Menikah selalu identik dengan bahagia. Kalau menikah tidak bahagia, bukan rumah tangga namanya, tapi rumah duka. Tahu rumah duka? Menangis saja. Tahu rumah duka? Kecewa saja. Kalau menikah berakhir dengan kecewa, ngapain menikah? Ya nggak sih? Jamaah yang dimuliakan Allah, menikah itu rezeki, Pak. Pasangan itu rezeki. Coba Bapak buka surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum. Wa ankihul ayyama minkum. Menikahkanlah orang-orang yang masih sendiri. Min ibadikum wa imaikum. Di antara kalian laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kalau kalian miskin, menikahlah, sebab dengan menikah orang akan dibuat menjadi kaya. Betul apa betul? Dulu waktu nikah ngontrak besti ya gak sih? Habis kontrak beli rumah besti ya gak sih? Belum punya mobil akhirnya beli mobil yang gak besti? Setelah menikah rezeki bertambah, betul. Ternyata menikah adalah rizki dengan bertambahnya harta. Tidak ada bujangan yang kaya. Tidak ada bujangan yang kaya. Justru menikah akan membuat pun potensi sumber rezeki menjadi besar dan luar biasa. Itu kenapa pasanganku adalah jalan surgaku, karena dengan menikah terbuka pintu surga selebar-lebarnya. Halo? Tiap orang punya kebutuhan, ya nggak sih? Kebutuhan rohani, alias ibu bilang kebutuhan batin gue. Cie. Tiap orang butuh kehangatan dan kasih sayang, ya enggak? Kalau enggak punya pasangan, siapa yang ibu peluk? Guling. Kasihan deh lo. Belum ada pasangan ya? Nyari abis ini, jangan lama-lama. Ibu. Kebutuhan Anda terpenuhi, Pak. Syahwat Anda terjaga, Bapak. Dengan adanya pasangan, Anda bisa menyalurkan biologis Anda secara halal dan bahagia. Sedangkan kalau tidak menikah, salurannya kepada yang tidak halal atau haram, maka akan berdampak dimensi kerusakan di masyarakat. Ingat, selingkuh, penyakit masyarakat, penyakit menular, penyakit kelamin, itu disebabkan oleh hubungan yang tidak halal. Adanya pernikahan, maka insya Allah nikmat sehat akan kita raih. Ibu, tetapi menikah tidak seindah yang kita bayangkan. Halo, kalau Syahrukan bilang, kenal Syahrukan, tahu Syahrukan? Syahrukan bilang, Kabi kusi kabi gam na joda hongge gam kabi kusi. Apal dia. Ibu, ternyata selain jalan surga, menikah juga ujian, Bapak. Tidak ada pernikahan yang mulus-mulus saja, betul? Ada tipe istri pengkhianat. Ada tipe istri penggoda. Ada tipe istri penggosip. Ibu masuk yang mana? Enggak semuanya. Apakah istrimu bisa menjadi musuhmu? Ya. Apakah istrimu bisa menjadi ujianmu? Ya. Bapak buka surat
Bapak buka surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum. Bisa jadi istrimu dan anak-anakmu akan menjadi musuh. Bukankah istri Nabi Nuh musuh untuk suaminya? Bukankah istri Nabi Lut musuh untuk suaminya? Ternyata istri juga bisa menjadi musuh untuk suaminya. Ternyata istri juga bisa menjadi penghancur keluarganya. Itu kenapa jalan surga dan ujian akan selalu datang dalam proses yang namanya rumah tangga. Ibu, kadang kita bertengkar gara-gara urusan apa ini? Jari. Jamaah, kadang bertengkar, perdebatan atau perbedaan yang ada di antara kita dengan suami. Ya enggak? Kadang bertengkar masalah keluarga. Kadang kita bertengkar gara-gara unsur dari luar. Perdebatan, perbedaan mesti mewarnai. Tapi ini tantangan. Sebab pasangan hidup kita adalah ujian plus jalan surga yang harus diselesaikan secara agama. Insya Allah rumah tangga yang berdasarkan Quran dan hadis akan bahagia. Itu kenapa? Jadikan rumah tangga ibadah yang bersumber kepada aturan Allah dan Rasulnya. Maka keluarga Anda akan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Sebagaimana apa yang disampaikan, siapa yang tidak ingin memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza tadi, ketika kita memiliki pasangan hidup, menemui jodoh kita adalah anugerah ataupun rezeki yang patut kita syukuri dan kita jaga. Bahkan bersama-sama menuju surganya. Lantas bagaimana? Ini juga merupakan ujian bagi kita ketika kita tak kunjung mendapatkan jodoh. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita memandang fenomena seperti ini. Insya Allah selengkapnya disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Nuruddin. Di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan masih disiarkan langsung dari Masjid Jeb Baitul Ham, Jalan Raya Gelam, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Jakung, Jakarta Timur. Tadi guru kita Ustadz Riza menyampaikan bahwa satu kesyukuran, satu anugerah yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan jodoh. Namun sebaliknya, mungkin keresahan dan juga kegundah gulanaan bagi kita ketika banyak pertanyaan menghampiri diri kita, bagi kita yang masih belum mendapatkan jodoh. Bagaimana sikap kita? Kemudian bagaimana hal ini Islam memandangnya? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Nuruddin. Ustadz Nuruddin, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Yang saya hormati Ustadz Riza, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, diberikan kelancaran dalam segala urusan hidupnya, dan setia dengan istrinya. Yang paling penting itu ya. Ibu, kalau beliau tadi membahas dunia orang tua, sekarang tugas saya bahas dunia anak remaja. Kita gantian ya, saya ngomongnya lebih banyak sama ini nih, adik-adik. Belum punya pasangan kan dek? Ya udah, yang belum resmi kan, ada kan, tapi belum resmi kan. Pernah dengar tidak ungkapan jodoh itu adalah cerminan diri? Pasti sering ya, tapi yang jadi pertanyaan Bu, adik-adik, kenapa ada perempuan solehah berjodoh sama laki-laki berdebah? Ya kan? Ada kan? Kenapa ada laki-laki soleh berjodoh sama perempuan yang tidak berakhlak, katakan begitu? Kenapa? Kan cerminan diri Ustadz. Harusnya kalau cerminan diri yang baik sama yang baik dong. Kenyataannya nggak begitu loh Bu, bener nggak? Ternyata setelah saya renungkan,
Karena saya sudah berumah tangga, Dek. Usia 25 tahun saya menikah. Pelan-pelan saya renungkan, ternyata maksud ungkapan itu bukan berarti yang baik pasti berjodoh sama yang baik. Gak ada kepastian. Yang buruk pasti jodoh sama, gak ada kepastian juga. Tahu gak maksudnya apa? Maksudnya adalah jodoh cerminan diri itu, kita ini makhluk yang kurang. Jodoh kita juga pasti punya banyak kekurangan. Jadi Dek, kalau yang merasa udah memasuki usia pernikahan 23 ya, kalau perempuan biasanya 24 mungkin, kok nggak datang-datang, boleh jadi standar adanya ketinggian, nyari spek malaikat yang nggak punya salah itu. Ya kan bisa jadi. Mau yang ganteng saya Ustadz, gantengnya mirip kayak bapak saya, kalau bapaknya ganteng itu juga. Yang ganteng, yang kaya raya, yang pinter, yang berakhlak, yang berilmu, anak pejabat, kalau enggak anak kiai. Moal ayah Dek. Atau moal ayah enggak bakal ada kayak begitu. Itu hanya ada dalam khayalan. Tidak ada di alam kenyataan. Di alam kenyataan ada yang ganteng, pinter, tapi fulusnya agak sedikit kismin. Mau gimana lagi namanya manusia? Jadi jodoh cerminan diri itu maksudnya kita adalah makhluk yang Allah takdirkan sebagai sosok yang kurang, punya banyak kekurangan. Pasti, saya ulangi nih, kalau ini udah pasti yang berjodoh sama kita juga punya banyak kekurangan, pasti. Terus kenapa Ustadz? Kan harusnya kalau yang soleha sama yang soleh juga. Allah Subhanahu wa ta'ala punya hikmah dan kemaslahatan di balik ketetapan takdirnya. Cuma kita nggak tahu. Boleh jadi begini Bu, dikasih suami yang kurang baik, ternyata ibu jadi rajin ibadah. Ya kan? Dapat suami fulusnya banyak, boro-boro sholat 5 waktu. Subuh aja jam 9. Malam-malamnya pesta di luar, pergi ke klub malam. Ada kan? Kasus begitu ada kan? Jangan pernah sekali-kali sebagai orang beriman kita berburuk sangka tentang ketetapan Tuhan kita. Sekarang saya ingin mengutip hikmah, ini bagus Pak. Ini kalau ini sekarang saya ngomong untuk semuanya. Tadi anak muda, adik-adik ini yang suka punya halusinasi, aku pengen punya pasangan seperti ini, turunin. Kalau emang udah ada yang niatan serius, akhlaknya bagus, pekerjaan bisa diandalkan, hati cocok setelah istikharah dan minta pendapat orang tua, iya sudah. Jangan dilihat kekurangannya. Mau nyari kemanapun, pada akhirnya kita akan berjodoh sama yang kurang kan. Daripada jadi perawan tua ya, karena ketinggian standar. Nah, ada satu hikmah dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini hikmah bagus Pak. Bagi kita, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ini hikmah bagus. Karena seringkali kita berharap, berdoa, masalah jodoh, masalah apa aja. Kita berkali-kali doa sama Gusti Allah, terus kita bertanya-tanya, kapan ini diijabah doa ini? Kita menunggu-nunggu turun ketetapan yang sesuai dengan harapan kita, ternyata nggak kunjung datang. Kata Imam Ibn Athaillah, ini hikmah bagus Pak. La yakun ta'akhur amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sik. Kalau saya terjemahkan bebas begini deh, jangan sampai kita yang terus menerus berdoa kepada Allah lalu terlambatnya perwujudan harapan itu. Kita doa sama Allah berkali-kali ini, terus datang terlambat, terwujudnya harapan itu datang terlambat. Jangan sampai itu membuatmu putus asa. Mujiban liyasik. Kita doa, adek mungkin saya udah Ustadz, 5 waktu udah dijaga, udah menambah dengan sholat sunnah, ngaji tiap hari, tapi kok nggak datang-datang. Kata Imam Ibn Athaillah, jangan sampai doa kita yang terus menerus itu dengan takdir yang ketetapan yang datang terlambat itu membuat kita putus asa. Kenapa? Fahuwa dhamminalakal ijabah. Allah itu menjamin diijabahnya doa kita. Fima yakhtaruhu lak
menyangkut apa yang dia pilih. Menyangkut apa yang dia pilih. Allah menjamin doa kita diijabah berdasarkan apa yang dia pilih. La fima takhtaruhu li nafsik. Bukan berdasarkan apa yang kamu pilih. Karena kadang-kadang Pak, Bu, kita ini milih sesuatu yang buruk buat kita cuman kita nggak sadar. Sama Allah disingkirin. Dikasih kebalikannya karena itu maslahat buat kita. Pengen jadi orang kaya kan Bu? Tapi sekian banyak orang kaya, tadinya kismin, dikasih kekayaan, jadi nggak sholat. Lihat, ada orang-orang di dunia ini, kemaslahatan itu adalah kemiskinan baginya. Ada orang-orang yang kemaslahatan hidupnya adalah kekayaan, Allah kasih kekayaan. Jangan sampai kita mengira doa itu nggak diijabah. Allah menjamin, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku akan aku ijabah. Tapi diijabah dengan caranya ya, bukan dengan cara kita. Ibu, saya mau nanya begini. Ibu kalau punya anak usia 5 tahun, minta handphone, minta motor, dikasih nggak? Kenapa? Kenapa Ibu kenapa? Ibu nggak sayang dong sama anak kalau begitu. Nggak sayang. Kalau anaknya bilang, ibu nggak sayang nih sama anaknya nih. Minta HP, minta motor. Minta tinggal di luar lagi misalnya. Permintaan anak kan? Bagi anak itu kira-kira baik apa enggak? Baik bagi anak dalam pandangan anak. Enak ya kan? Hidup kita bisa enak. Bagi orang tua gimana? Tahu nggak cara kita kalau sayang sama anak diapain itu permintaan? Ditolak atau diiyakan? Bagus sekali. Doa kita tuh kadang-kadang begitu Bu. Kita minta sama Allah, kata Allah ini buruk, dipalingkan. Bukan gak diijabah, diijabah dengan caranya yang lebih baik buat kita. Cuma kita nggak tahu. Dominala kal ijabah fima yakhtaruhu lak. Baik, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Poinnya adalah jodoh itu urusan ketetapan ilahi. Tugas kita mengusahakan sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Jangan khawatir doa kita diijabah. Doa kita diijabah dengan cara yang Allah tetapkan, bukan cara yang kita inginkan. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Nuruddin yang telah menyampaikan di segmen kedua ini bagaimana sikap kita ketika kita mungkin hingga sampai saat ini belum juga mendapatkan jodoh. Di antaranya tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita meluruskan niat, memperbanyak doa, kemudian juga memperbanyak taubat. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memantaskan diri kita agar kita pantas dan juga layak mendapatkan jodoh yang kita inginkan. Nah pemirsa, di segmen 3, 4, dan juga 5 nanti ada segmen tanya jawab. Para jamaah siapkan pertanyaan terbaik Anda yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Dhamma Indonesiaku, Masya Allah, pasanganmu adalah rezekimu. Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Terkadang suami istri seperti pakaian yang saling memberikan cinta dan kehangatan. Iya, ngomong-ngomong soal rezeki, mau nggak rezeki yang lain? 1 juta rupiah loh, alhamdulillah. Bagi-bagi keberkahan ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Jadi caranya adalah buat yang hadir di majelis ini bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kalau jawabannya benar, insya Allah mendapatkan uang 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya adalah ya, yang bisa ngejawabnya langsung angkat tangan. Di dalam pernikahan ada istilah mitsaqan ghalidhah. Di dalam pernikahan ada istilah mitsaqan ghalidhah. Apakah arti dari mitsaqan ghalidhah? Coba Mbak yang paling depan. Dari tampangnya sih dia belum menikah ya. Silakan Mbak. Silakan, boleh di samping sebelah kanan saya? Ya. Namanya siapa? Nama saya Hilwa, saya asal dari Bekasi. Jawabannya kepercayaan yang kuat. Kenapa? Kepercayaan yang kuat. Jawabannya adalah? Kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang? Kuat.
Atau perjanjian yang perjanjian. kuat. Ya, kamu grogi ya. Iya, perjanjian itu sebuah ikatan yang penuh dengan kepercayaan. Itu kata lain adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Insya Allah tepat mendapat 1 juta rupiah. Masya Allah, selamat ya. Jangan lupa dipotong pajak. Nah pemirsa Damai Indonesiaku, masih berbicara tentang topik pasanganku, ujian dan surgaku. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Masya Allah Tabarakallah, kita kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Jib Baitul Ham, kawasan industri Pulau Gadung. Dan Masya Allah, terima kasih kepada para jamaah ini dari majelis taklim mana saja ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kawasan industri pokoknya ya, Pulau Gadung. Nah ini luar biasa membahas tema yang sangat menarik, pasanganku, ujian dan jalan surgaku. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah. Namun kita akan batasi hanya 2 penanya di segmen ini. 1 jamaah dari akhwat dan 1 jamaah dari ikhwan. Saya persilakan terlebih dahulu, jamaah dari perempuan atau putri boleh berdiri. Tadi siapa yang sudah Oke, diperkenalkan siapa namanya dan disampaikan pertanyaan. Insya Allah Ustadz Ganteng Riza Muhammad yang akan menjawab. Silakan, silakan Ibu. Nama saya Lia, Ustaz. Lia? Iya. Oke, silakan Ibu Lia. Saya mau bertanya, pasanganku adalah jalan ujianku dan jalan surgaku. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Ustadz Reza. Bagaimana caranya agar pasangan lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia agar hajat dan keinginan cepat terkabul? Karena sudah banyak nasihat tidak didengarkan. Dengarkan. Sama suaminya. pasangan. Oh Masya Allah. Pasangan, Ya, Masya Allah. begitu Ada aja, nggak Ibu Ustaz. suaminya di sini? Nggak ada, nggak diajak juga Bu ya? Masya Allah, baik. Terima kasih, begitu aja Ibu Lia pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tetap. Jangan sampai ada istilah nasi sudah menjadi apalagi ada istilah ganti suami. Halo. Kan Nabi sudah mengingatkan Anda. Tunkahul mar'ah li arba. Menikahi seseorang karena 4 alasan. 5 liha, kecantikannya. Kehartanya, lijamaliha. 5 liha, hartanya. Lijamaliha, kecantikannya. Linasabiha, nasabnya, keturunannya. Lidiniha, agamanya. Maka dari semua 4 ini, fadfar bitadiddin, taribat yadakah. Nikahilah seseorang karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Jangan cuma lihat orang dari lesung pipinya. Halo, Ibu, biar kata jelek, bau ketek, ya enggak? Tapi soleh, datang melamar putri Anda, terima enggak? Yakin. Terima aja. Karena apa? Jeleknya wajah bisa direnovasi ya enggak sih? Tetapi buruknya akhlak, buruknya sikap akan membuat perempuan tersakiti. Jadi Ibunda Lia, harusnya ketika akan menikah melibatkan Allah dalam keputusan pernikahan. Jangan asal menikah pilih pasangan, bawa sholat istikhara. Apakah ini betul jodoh yang Allah tanamkan kepada kita? Karena belum tentu orang yang Anda sukai dan Anda cintai itu baik menurut Anda. Bapak baca surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, tapi belum tentu baik menurut
Allah. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu, tapi baik menurut Allah. Memilih pasangan bukan cuma dari wajah dan uang, tetapi libatkan Allah, komunikasikan. Karena pasangan sesuatu yang gaib, yang kejadian 10 tahun kita tidak akan pernah tahu seperti apa. Betul? Itulah peranan sholat istikharah, agar pasangannya betul-betul hadiah terindah dari Allah. Sudah terlanjur Ustadz punya laki model karbit, ya Allah. Ibadahnya susah, sholatnya susah. Bagaimana ini Ustadz? Kalau punya suami yang gak sholat, agamanya kurang, membimbing istrinya kurang. Tanggung resiko. Yang pertama yang harus dilakukan, mengutip tadi ucapan dari Ustadz Nuruddin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Perbanyak berdoa kepada Allah agar tabiat suaminya berubah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau ucapkan Allahumma yahdi. Siapa nama suaminya? Allahumma yahdi Anton misalnya, ya enggak? Ya Allah, ubahlah, hidayahkan kepada suamiku Anton agar hatinya berubah. Sebab hidayah miliknya Allah. Jadi faktor pertama, doakan. Kalau sudah didoakan belum berubah juga, kalau sudah didoakan belum berubah juga, ambil sikap. Boleh, wanita boleh mengambil sikap untuk tidak serumah lagi dengan suaminya dengan alasan tidak taat kepada Allah. Buat apa berumah tangga dengan suami yang tidak taat? Kepada Allah saja berkhianat, apalagi kepada istrinya. Apakah boleh wanita mengajukan cerai gara-gara suaminya tidak taat? Boleh. Doa sudah, nasihat sudah, tetapi tidak bisa menjadi imam yang baik. Boleh faktor ketiga yang diambil, mengajukan cerai. Karena apa? Tidak bisa menjadi imam yang baik. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran penting dan juga perenungan tersendiri bagi Ibu Lia khususnya dan juga bagi kita semuanya. Dan berikutnya kami persilakan kepada para jamaah dari laki-laki atau bapak untuk bisa berdiri tadi yang sudah dipersilakan. Baik, boleh diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan. Silakan, dengan Bapak siapa? Nama saya Heri. Bapak Heri? Betul. Baik, silakan Pak Heri, diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala rumah tangga tentunya menginginkan di dalam rumah tangga itu apa yang diajarkan oleh agama ya Pak ya. Ingin istri ya sejalan dengan suami, tapi tentunya dalam rumah tangga kenyataannya berbeda pendapat dan berbeda keinginan. Sudah berusaha untuk selalu sabar. Saya mohon bertanya, apakah dengan berusaha kesabaran ini, apakah nantinya akan justru menuju ke surga? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari Pak Heri, ketika banyak ketidakcocokan, ketidakkesamaan, lalu juga dengan berdoa. Apakah ini juga bagian dari jalan menuju surga? Ustadz Muhammad Nuruddin, silakan. Baik, ini pertanyaan yang saya kira mewakili ya. Mewakili para suami laki yang menderita gara-gara perempuan. Tentu bukan ibu-ibu di luar sono, di sono. Saya pernah membaca buku Pak, itu isinya adalah kumpulan kisah para wali yang diuji dengan perilaku biadab para istrinya. Saya mau ceritakan beberapa aja supaya menggambarkan bahwa kadang-kadang Pak, Bu, yang kita terima di rumah tangga kita kagak ada apa-apanya dibandingkan mereka itu. Dan ini memberikan pesan apa? Kalau ibu atau bapak diuji oleh pasangan semacam itu, yakinlah bahwa itu adalah jalan dan pintu kewalian. Bapak bisa jadi wali bukan jalur ibadah Pak, jalur penderitaan, jalur penderitaan. Iya, saya tidak mengarang-arang.
ada seorang ulama besar di Mesir namanya Syekh Ali Al-Khawas. Gurunya Imam Sya'rani. Saya baca kisah hidupnya dari mulai malam pertama sampai sebelum wafat istrinya. Tidak pernah ada cerita tidur bareng sama bini dalam keadaan damai. Astagfirullahaladzim, gimana itu? Gurunya, muridnya beliau Imam Sya'rani dikasih sama Allah ujian yang mirip dengan gurunya. Istrinya tidak berakhlak. Sampai-sampai suatu ketika Imam Sya'rani bilang, suatu saat nanti kalau kita masuk ke dalam sorga, aku akan sediakan ceret-ceret minuman-minuman kesukaanmu wahai sayangku. Jawaban bininya apa? Demi Allah aku tidak pernah berharap masuk sorga dengan kamu. Istri ulama bu, gak berharap katanya masuk sorga sama suaminya. Segitu bencinya, dibenci sama istrinya. Ada yang lebih parah pak. Ulama lain namanya kalau nggak salah Ibnu Ajibah, Imam Ibnu Ajibah atau ulama lain saya lupa. Itu datang beliau memberikan sarapan buat istrinya dalam bentuk keju begitu. Saya baca itu, ini bukan dongeng pak ya, ini kisah yang tercatat dalam kitab-kitab. Datang memberikan sarapan, sarapannya itu diinjak-injak begini nih. Setelah diinjak dilempar ke mukanya, mukanya dijedotin ke tembok sampai berdarah. Astagfirullahaladzim, ngelawan nggak? Enggak. Saya menceritakan ini bukan menormalisasi, bukan berarti ini benar, bukan untuk dicontoh bu. Tapi sebagai pelajaran bahwa orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ujiannya kayak begitu bu. Itu wali ya. Sekarang kita lihat kehidupan para nabi. Nabi Nuh alaihissalam, tahu kan istrinya? Nabi Lut alaihissalam, istrinya tahu kan? Lihat bahwa sejak dulu sunnah kehidupan yang Allah berlakukan itu apa? Orang yang imannya tinggi, ujian hidupnya berat. Kadang-kadang ada ujiannya bukan pasangan pak. Pasangannya mah soleha alhamdulillah. Tapi anaknya bandel minta ampun. Ada kan? Ah ibu yang ngerasa nggak? Tuh ketawa-ketawa tuh. Ada kan? Jangan khawatir pak. Ini orang beriman. Dalam keadaan apapun tidak akan pernah merasa pesimis dalam hidupnya. Dia melihat segala bentuk kepahitan hidup itu sebagai cara Allah mengangkat derajat. Bukan menistakan kita. Ada lagi kisah para ulama, saya lupa namanya, dia pokoknya diusir sama bininya, tidur di dekat tempat mengambil air wudhu, dekat midoah, dibangunin sama temannya, kamu yang namanya fulan itu, iya aku diusir sama istriku, gak ngelawan, diusir sama bini gak ngelawan. Wali besar. Artinya apa? Ibu kalau diuji sama suami yang kebetulan akhlaknya tidak mencerminkan kemanusiaan, kalau bapak diuji dengan istri yang semacam itu, agama mengajak kita untuk bersabar dan menerima ketetapan itu. Siapa tahu kita masuk surga bukan karena sholat sunnah, bukan karena bacaan Al-Quran, tapi karena kesabaran kita dalam rumah tangga kita. Sekian. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Nuruddin, dan kita masih ada satu segmen lagi untuk pertanyaan yang kami buka kepada para jamaah. Namun perlu kami sampaikan bahwa nanti di segmen 5 ada segmen yang kita namakan dengan Ulama Menjawab. Di situ kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, yaitu @damai_indonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Jadi bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan dan nanti dijawab di segmen 5, Anda bisa tulis di kolom komentar kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan jamaah yang Masya Allah luar biasa sekali, antusiasmenya sangat tinggi sekali dengan tema yang menarik memang ketika kita berbicara mengenai pasangan, kemudian keluarga, jodoh, pernikahan, memang tidak akan ada habisnya karena memang salah satu yang disampaikan adalah ibadah sepanjang masa adalah pernikahan ataupun berkeluarga. Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, ada kalanya mungkin bisa Ustadz Nuruddin menjelaskan bagaimana Ustadz ketika kita melihat fenomena seperti ini, ada ketidakcocokan, kemudian di dalam rumah tangga itu ribut terus. Nah, ada timbul pertanyaan di dalam hati kita, ini jangan-jangan bukan jodoh saya nih, ini jangan-jangan saya salah nih milih jodoh. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagaimana Ustadz tanggapannya? Jangan-jangan kalau terlintas pertanyaan seperti itu justru menjerumuskan ke neraka, atau dengan kesabaran kita akhirnya tadi yang disampaikan Ustadz Nuruddin malah membawa kita ke surga. Fadhal Ustadz Nuruddin. Iya, di sini ya. Situ aja, oke.
Pertama, sebagai sebuah perasaan manusiawi. Rasa kecewa, rasa sedih, rasa ragu, itu hal yang manusiawi. Saya kira kebanyakan orang mengalami itu. Tapi begini Pak, Bu, adik-adik. Nanti ketika udah rumah tangga itu, belajarlah menanamkan cara berpikir seperti ini. Kalau seandainya saya pisah sama pasangan yang sekarang ini, ada jaminan nggak kalau pasangan selanjutnya lebih baik? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Bisa jadi justru lebih buruk dari apa yang sudah kita dapat. Jadi masalah sebagian orang di luar sana yang nggak bisa bertahan dengan rumah tangganya itu kadang-kadang kurangnya keyakinan dalam aspek yang tadi saya sebut itu. Dia mengira bahwa kalau dia berpisah hidupnya akan lebih baik, padahal itu bohong. Belum tentu kan? Siapa yang menjamin itu lebih baik? Terus begini adik, kalau sudah berpasangan, saya ingin berpesan, tataplah pasangan kita itu seperti baju. Ibu, saya mau nanya, mending baju mahal tapi lebar atau baju harganya pas-pasan tapi cocok? Bagus, kata kuncinya adalah kecocokan. Allah Subhanahu wa ta'ala manakala mentakdirkan fulan dan fulan berpasangan, anggap itu sebagai cara Allah mencocokkan baju kita. Jangan punya pandangan bini orang lain tuh lebih bagus, lebih baik buat kita. Belum tentu, Anda gak tahu aibnya. Betul gak Bu? Kalau kita itu tahu aib semua manusia dari A sampai Z terbuka semuanya, saya hakul yakin Pak, kalau semua manusia melihat semua aib manusia, dia akan lebih memilih dengan kehidupannya sendiri. Adek kalau tertarik sama cowok lain, adek karena nggak tahu aibnya. Nanti kalau udah menikah, ketahuan semua tuh. Oh ternyata yang dulu adalah rupawan, dia lelaki yang ideal, ternyata nggak gitu-gitu amat. Tahu yang buat bertahan tuh apa? Yang membuat bertahan tuh apa pada akhirnya? Keimanan. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan kita bahwa apa yang Allah tetapkan baik, walaupun kadang-kadang terlihat buruk, terlihat bermula dari cucuran air mata, kita nggak bisa nerima. Tapi yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Pengasih tidak mungkin memberikan sesuatu kepada hamba yang dikasihinya kecuali yang baik bagi dirinya. Cuma kita perlu proses mencerna kebaikan itu. Baik. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Mas Al, terima kasih atas jawabannya Ustadz Nuruddin. Dan berikutnya kami persilakan kembali kepada para jamaah dari wanita. Boleh berdiri, tadi yang sudah disiapkan mic-nya, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, dengan ibu siapa dan silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama saya Bu Titin. Ibu Titin. Ya. Baik, silakan Ibu. Saya mau nanya sama Pak Ustadz, bagaimana jika saya ingin mengaji tetapi saya selalu dilarang sama suami saya? Bagaimana saya seharusnya Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin, silakan Ustadz Riza. Ngaji tapi malah dihalang-halangin suaminya nih Ustadz, silakan. Yang mana suaminya? Aduh. Istri mau ngaji kok dilarang. Ibu Titin, la ta'a fi maksiatillah. Tidak ada taat atas perbuatan maksiat kepada Allah. Anda boleh taat kepada suami. Wa tuti'uhu idza amarah. Jadi dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i 3132, kila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nisa khair?" Siapakah istri yang paling baik? Qala allati tasruhu idza nadara. Istri yang paling baik kalau dipandang suaminya wajahnya menyenangkan. 24 jam nyengir. Yang kedua, wa tutu'ihu idza amara. Istri yang baik kalau diperintah taat.
Tetapi tidak boleh pada perkara maksiat. Bu Titin mau ngaji, tujuannya Allah, suami melarang. Ya udah gak usah ikutin kali ya gak. Berangkat aja ngaji. Untuk apa menaati suami yang melarang istri untuk merubah diri menjadi hamba yang lebih baik. Jelas tujuannya kepada Allah, taklim. Bukankah suami harus membaca surat Al-Mujadalah ayat 11? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu mengangkat derajat. Maka suami tidak boleh melarang istrinya ketika ingin mendapatkan ilmu agama. Jadi apakah boleh tidak taat kepada perintah suami dalam perkara yang tadi? Boleh pakai banget. Ya, jadi udah. Tunggu tidur dulu dia. Habis itu dia kabur. Yang penting sudah ngomong, Pak, aku mau ngaji. Kan gak boleh kamu ini ngaji. Pak, aku mencintaimu. Tapi aku lebih mencintai Allah daripada dirimu. Cia. Ibu pakai alasan yang baik. Gak usah marah-marah. Pak, kau adalah permata hatiku. Aku akan tunduk pada perintahmu. Tetapi perintah yang di atas lebih utama daripada perintahmu. Aku rela mencintaimu. Tetapi aku juga akan rela mencintai dia di atas cintaku padamu. Cia. Suami akan gitu. Jadi insya Allah Ibu Titin ya. Baik. Aturan-aturan itu telah tegas. Tidak ada ketaatan kepada suami yang bermaksiat. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya kepada Ibu Titin. Dan berikutnya segmen 5 nanti kami akan buka segmen Ulama Menjawab. Di mana segmen ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Jadi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab, di mana kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama saya akan bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz Nuruddin terlebih dahulu. Ini pas sekali anak-anak muda nih Ustadz, Gen Z, ini bertanya tentang atas nama Yelim. Pertanyaannya adalah, Ustadz saya izin bertanya, banyak di antara kami ingin cinta yang halal, tapi masih merasa nyaman dalam hubungan yang belum jelas statusnya. Apa yang sebaiknya kami lakukan agar bisa kembali ke jalan yang Allah ridhoi? Ustadz Nuruddin, fadhol. Jawaban singkat, segera kawin. Segera kan? halalin ya Ustadz ya. Kalau memang manis tato amin kumul ba ya ma'syaras syabab, kata Nabi, manis tato amin kumul ba'ah fal yatazawwaj. Yang udah punya kemampuan mental, finansial, daripada terjerumus terus menerus ke dalam perbuatan haram, nikah, jangan takut. Karena soalnya begini, adik, ini saya bicara dengan anak muda, nikah nggak nikah ujian hidup kita tetap ada, ya nggak? Jangan punya anggapan kalau nikah ujian hidupnya berat, loh jomblo lebih berat, bener nggak? Dulu saya waktu mau nikah, Ustadz, ke dosen saya datang ke dosen, waktu saya di Mesir. Dosen saya bilang, lihat kamu meja itu katanya. Kamu angkat sendiri itu meja. Berat nggak? Berat. Kalau diangkatnya berdua gimana rasanya? Nah, ujian hidup kita itu banyak. Lari dari sini, datang dari pintu yang lain. Tapi kalau dapat pasangan yang cocok, visi kehidupannya dengan kita, itu bisa menjadi berkah yang memudahkan hidup kita sendiri adik-adik. Dan saya mau berpesan, bagi adik-adik yang sekarang sedang menunggu tapi ingin segera mendapatkan pasangan. Tahu nggak cara terbaik mendapatkan pasangan yang baik itu gimana? Bukan dengan gonta-ganti pacar. Bukan dengan menjalani hubungan yang bertentangan dengan ajaran agama. Cara terbaik, dengarkan ini baik-baik. Cara terbaik untuk menyiapkan kehidupan rumah tangga itu adalah dengan memperbaiki diri sendiri. Bagi laki-laki, perbanyak kemampuan, perbanyak keahlian, Anda akan bernilai di mata perempuan. Betul nggak dek? Laki-laki yang punya banyak keahlian, apalagi disokong dengan background keilmuan yang menjanjikan,
akan lebih mudah diterima oleh perempuan ketimbang laki-laki pengangguran, betul? Perempuan juga sama. Perempuan Masya Allah, ustazah, hafidhoh, soleha, keturunan keluarga terhormat pula. Sudah tinggal milih doang tuh mau laki kayak gimana. Dan terakhir saya ingin mengatakan jodoh itu pada sisi tertentu mirip seperti kematian. Waktunya datang, dia akan datang. Kalau kita sudah berusaha mempersiapkan diri, yang tadinya suka bangun jam 9, mulai sekarang bangun subuh, perempuan. Karena nanti akan memimpin rumah, bukan memimpin, menjaga rumah tangga. Laki-laki yang masih malas-malesan, mager-mageran, mulai perbanyak skill. Itu pacaran deh, yang teleponan sehari, sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, bangun dari tidur. Kalau dikalkulasikan ada berapa jam itu teleponan? Bisa sampai 5-6 jam, betul? Bahkan mungkin lebih. Kalau adik gunakan buat menambah skill, belajar bahasa Inggris 1 jam, belajar bahasa Arab 1 jam, membaca buku, perluas wawasan, perbanyak keahlian, gak usah dicari jodoh itu, dia akan datang. Kalau Anda punya keahlian dan kemampuan. Perempuan juga begitu, kalau Anda sudah pantas menjadi seorang istri, Allah akan kirimkan sosok, tadi saya sebut istilah baju yang cocok untuk kehidupan kita. Kalau kita memantaskan, kalau nggak siap, ya jangan dulu. Kalau udah ngebet, ya persiapkan, mantapkan mental paling penting ya Bu. Fulus itu kadang-kadang nggak selamanya menjadi penyangga keutuhan rumah tangga, betul nggak? Buktinya banyak orang duitnya banyak, rumah tangganya acak-acakan. Ada yang menjadi penjaga keutuhan rumah tangga pada akhirnya adalah kedewasaan dalam berpikir, kemantapan iman, agama kita jalankan, itulah kunci keharmonisan rumah tangga. Mudah-mudahan bisa menjawab. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Muhammad Nurudin yang telah memberikan jawabannya. Berikutnya kami saya akan bacakan atas nama Mahira Valencia yang sudah menulis di kolom komentar yang akan dijawab oleh Ustadz Riza. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana sikap suami jika mengetahui istrinya diketahui berhubungan atau pacaran dengan pria lain? Nah ini selingkuh nih Ustadz nih. Apakah kita langsung ajukan talak atau bagaimana? Silakan Ustadz Riza. Masya Allah, selingkuh. Ibu, godaan syahwat ini memang luar biasa. Bagaimana seandainya kita melihat pasangannya ketahuan selingkuh. Ini dijawab dari versi apa nih Abang? Saya kepada istri atau istri kepada suami? Dari kedua belah pihak deh. Masya Allah. Biar adil Ustadz. Kalau tadi Ustadz Nurudin menceritakan wali yang sampai sabar atas perlakuan istrinya yang luar biasa, maka saya akan menjawab dalam Quran surah Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Perlakukan istrimu dengan sangat baik. Kalau kau melihat keburukan dalam istrimu, maka maafkan dia. Bisa jadi di balik keburukannya ada kelebihan yang tidak dimiliki perempuan-perempuan lain. Kalau saya pribadi melihat istri suka dengan orang lain dan sempat terjadi begitu, maka dengan besar hati saya akan memaafkan. Berat kan? Berat ya. Tapi saya tidak bertindak berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan An-Nisa 19. Fa in karihtumuhunna fa as'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sabarlah, maafkan kesalahannya. Bisa jadi di balik keburukannya ada kelebihan yang tidak dimiliki perempuan-perempuan yang lain. Kalau sudah dimaafkan masih begitu lagi, ini contoh, sudah dimaafkan masih begitu lagi Bu. Ya sudah,
Berarti memang orang ini tak bisa diberikan energi untuk berubah baik. Saya meminjam istilah Betaria Sonata. Pulangkan saja aku pada atau kasihan lah. Baik. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya. Satu lagi pertanyaan saya akan bacakan, ini menarik. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Muhammad Nuruddin atas nama Didi Hermanto. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah berdosa jika tidak nikah kalau takut nanti istri yang baru tidak sama dengan istri yang baru nanti? Yang sebelumnya mungkin ya. Semacam cemas gitu Ustadz. Ini beliau ini duda ceritanya Ustadz. Dua anak, istri beliau ini wafat sehabis lahiran anak kedua. Jadi intinya bagaimana ketika ada ketakutan untuk tidak nikah lagi, bagaimana ini Ustaz? Ya. Itu ulama menjawab hukum nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Berlaku baginya hukum yang 5 itu, tergantung keadaan orang. Kalau bapak ini, mohon maaf ya, udah ngebet, kebutuhan biologisnya udah nggak bisa ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan yang ada berzina, wajib hukumnya menikah kalau bapak sudah mampu. Iya. Kecemasan ketika itu tidak lagi relevan jadi pertimbangan. Kalau dengan tidak menikah kita akan terjerumus ke dalam perzinahan. Wajib hukumnya. Tapi kalau keadaannya susah, gak ada saya buat menafkahi. Makanya saya cemas begitu ya. Itu mah wajar ya. Punya 2 anak yang ditinggal sama. Punya 2 anak. Ya. Punya penghasilan tapi penghasilannya buat anak. Dan kita merasa khawatir kalau kita jadi suami jangan-jangan tidak bisa menafkahi istri. Gak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi pada akhirnya kalaulah harus diberikan motivasi. Pengalaman saya adik-adik, bapak-bapak. Sekaligus ini motivasi bagi yang muda-muda. Waktu saya belum menikah, terus terang saya menikah dalam posisi belum punya kerjaan. Saya status sebagai mahasiswa S2 di Al-Azhar belum punya pekerjaan tetap. Tapi mertua saya nerima saya. Karena saya memang cinta dengan ilmu, cinta dengan buku. Subhanallah. Dulu sebelum menikah saya cuma ngarang 1 buku. Ada tuh bukunya di online. Setelah menikah subhanallah Pak. Diberkahi waktu saya mengarang sekitar 11 buku. Kadang ada buku-buku yang saya tulis dalam jangka 1 bulan selesai. Ada yang 2 minggu bahkan selesai. Waktu kita terpotong tuh. Kalau udah menikah itu terbagi sama pasangan kan, istri ngajak jalan-jalan, kita mau nggak mau sebagai suami harus mengikuti kemauan istri. Tapi keberkahan itu saya rasa, jangan khawatir. Kalau niatannya positif, ingin menjaga diri dari perzinahan, duitnya pas-pasan, yakinkan pasangan. Kira-kira kamu mau apa enggak? Oh pasangannya siap menerima. Dan kita mau konsisten bekerja, ahlan wa sahlan, gak jadi masalah. Asalkan ada kerelaan, kesepahaman antara orang yang mau kita ajak. Jangan punya anggapan atau kekhawatiran dengan menikah rezeki berkurang. Saya mengalami ternyata tidak. Kalau niatan nikahnya bagus, bukan hanya sebatas pelampiasan nafsu syahwat saja. Niatannya betul-betul ingin beribadah. Adik-adik yang mau menikah, koreksi niat itu. Jangan sampai jatuh perasaan kita kepada orang yang semata-mata kita sukai karena urusan muka. Karena muka ini pada akhirnya akan terasa datar. Betul nggak Ustaz? Istrinya cantik banget ya. Ya kata suaminya biasa aja. Suaminya ganteng banget ya. Kata istrinya biasa aja. Karena kalau udah bertahun-tahun manusiawi. Kalau suka karena muka doang, pelan-pelan itu bisa menjadi benih-benih. Hilangnya benih-benih keretakan dalam rumah tangga. Kalau kita pertimbangannya hanya urusan muka, karena itu koreksi niat, tentukan pasangan berdasarkan standar yang lebih ideal, yaitu agama. Sesuai dengan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidzatiddin. Bagi bapak ini nih yang mau menikah, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Selesai. Masya Allah, terima kasih Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan juga pelajaran hikmah bagi kehidupan kita, khususnya kehidupan rumah tangga kita untuk bersama-sama menuju surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan nanti kita akan menyimak sedikit kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin dan kita juga akan berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Riza Muhammad. Setelah kita menyaksikan Damai Indonesiaku, Anda bisa menyaksikan program Sah, selalu ada hikmah dengan narasumber kami yaitu Syifa Adinda Negara menguasai 6 bahasa asing. Bagaimana serunya ngobrolnya, ceritanya bagaimana nanti akan bersama dipandu acaranya yaitu bersama Koh Dennis Lim. Dan akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berpesan kepada anak-anak muda Indonesia di luar sana yang sedang menantikan kehadiran pasangan. Pasangan itu belum datang, boleh jadi karena kita belum pantas untuk menerima pasangan. Karena itu kalau yang mau ingin mendapatkan pasangan, pantaskan diri kita. Laki-laki perbanyak kemampuan, perbanyak keahlian. Perempuan koreksi apa yang kurang dari diri kita, siapkan kita sebagai calon istri untuk masa depan suami kita. Bagi yang sudah berumah tangga, Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa mengatur kehidupan kita sepenuhnya. Kita ini adalah hamba, bukan penguasa. Hidup kita itu diatur, bukan mengatur sepenuhnya. Kalau nemu pasangan yang tidak sesuai dengan harapan, yakinlah bahwa ada kebaikan di baliknya. Karena kita hidup di dunia, bukan di alam sorga. Pasangan yang seutuhnya baik sesuai dengan impian kita hanya ada di alam sana. Tidak pernah dan tidak akan pernah Anda temukan selama kita hidup di alam dunia yang penuh dengan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramah 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tidak ada yang menolong kehidupan seorang hamba kecuali berdoa. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita raih hari ini insya Allah menjadi keberkahan dan bekal untuk rumah tangga kita. Kita angkat kedua tangan bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalah. Ya Allah ya Rabbi, sudah sampai titik ini perjalanan rumah tangga kami ya Rabb. Sakinahkan rumah tangga kami ya Rabb. Didik istri kami menjadi istri yang soleha ya Rabb. Dan jadikan suami kami imam yang banyak memberikan teladan untuk keluarganya. Ya Rob, berikan banyak keberkahan dalam keluarga kami. Jauhkan segala bala dan musibah di dalamnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Didiklah istri kami ya Rob menjadi makmum yang soleha, sayang kepada suaminya, cinta kepada anak-anaknya, dan betah di rumahnya untuk menjadikan utusan keluarga dan urusan keluarga di atas segala-galanya. Jadikan kami ya Rabb imam yang baik, yang bertanggung jawab, lembut kepada pasangannya, sayang kepada istrinya, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan menjadikan prioritas untuk rumah tangganya. Jadikanlah keberkahan untuk keturunan kami. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Jadikan keturunan kami penyujuk jiwa. Jadikan anak kami kesoleh dan soleha. Rabbana habba lana minas solihin. Rabbana habba lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.